Sekarang kita akan mempelajari tentang kerucut. Kita perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping dapat kita definisikan bahwasanya kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dan mengubah tutup tabung menjadi sebuah titik. Nah, titik tersebut biasanya disebut titik puncak dari kerucut. Perlu kita ketahui bahwasanya kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi lengkung dan sisi datar. Sisi lengkung dari kerucut itu berbentuk lengkungan, bukan segitiga. Sedangkan sisi datarnya berbentuk sebuah lingkaran. Sebagaimana pada gambar, sudah terlihat jelas bentuk dari sisi datar itu lingkaran dan sisi lengkung lengkungan. Sekarang kita ke contoh dari kerucut. Contoh dari kerucut itu ada nasi tumpeng, ada celorot, dan ada bugis. Bukan hanya 3 ini saja, tetapi masih banyak bentuk-bentuk lainnya yang ada di kehidupan kita yang memiliki bentuk yang sama dengan kerucut. Sekarang kita ke unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut terdapat satu buah titik puncak, garis pelukis, selimut kerucut, dan alas. Nah, alas kerucut ini berbentuk lingkaran loh. Sedangkan tinggi kerucut itu dilambangkan dengan lambang T kecil yang ada di tengah pada gambar. Nah, tinggi kerucut ini merupakan jarak dari alas kerucut yang berbentuk lingkaran ke titik puncak. Yang terakhir, ada selimut kerucut yang ditunjukkan oleh titik T, A, B, A. Ingat, selimut kerucut ini berbentuk lengkungan ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bukan bentuk segitiga. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara mencari luas permukaan dari kerucut. Langkah pertama, kita akan mencari luas dari selimut kerucut. Nah, yang kedua, kita cari luas dari alas kerucut. Oke, yang pertama, menentukan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu berbentuk lengkungan yang sama dengan luas juring AOB. Jadi, kita menggunakan persamaan luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Tinggal masukin tuh. Luas juring AOB per PS kuadrat. S-nya itu merupakan jari-jari lingkaran sama dengan 2PR panjang busur AB per 2 PS. Kita dapatkan hasil untuk luas juring AOB sama dengan PRS. Nah, luas juring AOB itu sama dengan luas dari selimut kerucut. Jadi, kita dapatkan luas selimut kerucut PRS. Nah, mudah banget kan? Kita sudah mendapatkan luas dari selimut kerucut. Selanjutnya, kita akan mencari luas dari alas kerucut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, alas kerucut itu berbentuk sebuah lingkaran. Jadi, sudah jelas dong, luas dari lingkaran itu PR kuadrat. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari luas dari permukaan kerucut. Kan tadi luas selimut kerucut udah dapet tuh, PRS. Nah, luas alasnya juga udah dapet, PR kuadrat. Tinggal kita tambahin aja tuh, luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Jadi, didapatkan hasil luas permukaan kerucut PR dikali R plus S. Sekarang kita mencari volume dari kerucut. Nah, volume dari kerucut bisa kita cari dengan menggunakan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, luas alas dari kerucut itu berbentuk lingkaran. Jadi sudah jelas luas alasnya PR kuadrat.
Jadi, rumus dari volume kerucut sepertiga pi R kuadrat dikali T. Kita bahas contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Suatu kue bugis yang berbentuk kerucut dengan jari-jari alasnya 6 cm dan panjang garis pelukisnya 10 cm seperti pada gambar. Terlihat gambar kue bugis ya. Dengan pi 3,14 tentukanlah yang A luas selimut kue bugis dan yang B luas permukaan kue bugis. Nah, kita ingat dulu, kue bugis berbentuk kerucut, luas selimut kerucut. Kita dapat mencarinya dengan rumus. Ya, benar sekali. Rumus luas kerucut itu pi R S. Jadi, untuk soal yang A kita menggunakan rumus pi R S, sedangkan yang B luas permukaan kue bugis. Kita ingat lagi, luas permukaan kerucut itu memiliki rumus ya penjumlahan antara luas selimut kerucut dengan luas alas kerucut. Jadi rumus untuk soal yang kedua yaitu pi R dikali R plus S. Atau kita bisa langsung mencarinya dengan hasil yang A, hasil dari luas selimut kerucut, kita tambahkan dengan hasil dari mencari luas lingkaran. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak penjelasan berikut yuk. Dari soal sudah kita ketahui, jari-jari dari lingkaran dari alas kerucut itu 6 cm, kemudian panjang garis pelukis 10 cm, dan menggunakan pi 3,14. Nah, semuanya sudah kita ketahui. Kita tinggal masukin aja tuh ke rumusnya. Yang A tadi dicari luas selimut dari kue bugis dengan rumus pi RS. Tinggal kita masukkan pi-nya 3,14, R-nya 6, dan S-nya 10. Jadi 3,14 dikali 6 dikali 10 didapatkan hasil 188,4 cm kuadrat. Mudah banget kan cara nyarinya? Sekarang kita lanjut mencari soal yang B. Soal yang B dicari luas dari permukaan kerucut. Nah, luas dari permukaan kue bugis tadi ya, karena kue bugisnya berbentuk kerucut, jadi menggunakan rumus pi R dikali R plus S. Sama seperti luas selimut kerucut, semuanya sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi kita masukkan pi-nya 3,14, R-nya 6, buka kurung, R-nya lagi 6 lagi, ditambah S-nya itu 10. Jadi 6 ditambah 10 itu 16. Kita tinggal kalikan semuanya. 3,14 dikali 6 dikali 16 didapatkan hasil 301,44 cm kuadrat. Mudah banget kan cara nyarinya? Tapi misal nih ada yang nanya, ada cara lain gak sih selain cara itu? Ada dong. Luas permukaan kerucut itu kan merupakan penjumlahan dari luas selimut kerucut dengan luas lingkaran atau luas alas dari kerucut. Nah, luas selimut kerucut sudah kita dapatkan pada soal yang A. Jadi kita tinggal cari luas lingkaran. Setelah itu kita jumlahkan luas selimut kerucut dijumlahkan dengan hasil luas dari lingkaran. Bisa juga mencarinya seperti itu, akan menghasilkan hasil yang sama dengan cara kita mencari dengan rumus pi R dikali R plus S. Mudah banget kan cara nyarinya? Nah, sekarang kita bahas contoh yang lainnya. Contoh yang kedua, jari-jari alas suatu kerucut itu 7 cm. Jika tinggi kerucut tersebut 24 cm, tentukanlah luas selimut kerucut
yang kedua luas permukaan kerucut. Soalnya samakan dengan soal yang sebelumnya, tetapi yang diketahui itu tinggi kerucut. Sedangkan yang tadi yang diketahui sudah garis pelukis, tapi ini yang diketahui tinggi kerucut. Jadi langkah pertama kita cari terlebih dahulu berapa garis pelukis dari kerucut. Nah, garis pelukis kita lambangkan dengan lambang S. Cara mencari garis pelukis itu kita mencarinya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu S-nya sebagai sisi miring. Jadi, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, sebagaimana digambar. Nah, R-nya, jari-jarinya itu 7 cm dan tingginya 24 cm. Didapatkan hasil 625. Nah, jadi panjang garis pelukisnya itu akar dari 625. Didapatkan hasil 25. Nah, karena semuanya sudah kita ketahui, kita tinggal masukkan aja tuh. Yang A tadi ditanya luas selimut kerucut dengan rumus PRS. Kita tinggal masukkan I-nya 22/7 dikali R-nya tadi 7 cm dan garis pelukisnya tadi kita dapatkan 25 cm. Jadi didapatkan hasil 550 cm kuadrat. Untuk yang B, yang dicari adalah luas permukaan dari kerucut. Nah, kita tinggal masukkan aja tuh ke rumus PR dikali R plus S. Kita masukkan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 25. Didapatkan hasil 22 dikali 32, yaitu 704 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan selimut kerucut 550 cm kuadrat dan luas permukaan kerucut 704 cm kuadrat. Contoh yang selanjutnya, satu buah kue bugis yang terbuat dari tepung beras berbentuk kerucut, memiliki tinggi 24 cm dan panjang jari-jari 8 cm. Hitunglah volume kue bugis tersebut. Nah, diketahui tinggi dari kue bugis 24 cm. Kemudian jari-jarinya 8 cm, seperti pada gambar ya. Nah, yang ditanyakan volume kue bugis. Jadi, volume kue bugis atau volume kerucut itu dapat dicari dengan rumus 1/3 PR kuadrat dikali T. Kita masukin tuh angka-angkanya. Jadi, 1/3 dikali 22/7 dikali 8 kuadrat dikali 24 sama dengan 1/3 dikali 22/7, 8 kuadrat itu 64 dikali 24. Jadi didapatkan hasil 1609,142 cm kubik. Contoh selanjutnya, satu buah kue awuk memiliki tinggi 30 cm dan alas dengan keliling 66 cm. Kita gunakan pi-nya 22/7 ya. Seperti pada gambar di bawah ini, volume dari kue awuk tersebut adalah, kita cari keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Nah, diketahui tadi keliling lingkarannya 66. Jadi kita dapatkan jari-jarinya 21/2 cm. Jadi volumenya dapat kita cari dengan rumus 1/3 PR kuadrat dikali T. Kita masukkan semua angkanya, didapatkan hasil 3465 cm kubik. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar sebuah tabung dan kerucut ya. Nah, jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 cm dan 60 cm. Tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing adalah 40 cm dan 50 cm.
Tentukan luas permukaan bangun di atas. Nah, jadi kita mencarinya memakai dua rumus, yaitu rumus tabung dan juga kerucut ya. Untuk penyelesaiannya, bangun di atas adalah gabungan bangun tabung tanpa tutup dan kerucut tanpa alas ya. Atau bisa kita sebut selimutnya aja. Luas tabung tanpa tutup kita dapat menggunakan rumus 2πRT atau luas selimut tabungnya ditambah dengan luas alas tabung. Jadi 2πRT ditambah PR kuadrat. Nah, kita masukkan semua angkanya, didapatkan hasil 14.130 cm kuadrat. Kemudian untuk luas selimut kerucut kita gunakan rumus PRS. Kita masukkan semua angkanya, kita dapatkan hasil 4.710 cm kuadrat. Nah, luas kedua bangun tersebut tinggal kita tambahin aja tuh. Jadi hasilnya 18.840 cm kuadrat. Oke, sekarang kita kerjakan latihan berikut ya. Latihan yang pertama, membungkus es krim berbentuk kerucut dengan tinggi 21 cm dan jari-jarinya 6 cm. Tentukan banyaknya es krim yang dapat ditampung dalam bungkus es tersebut. Latihan yang kedua, volume suatu kerucut adalah 314 cm kubik. Jika jari-jari alasnya 5 cm, maka luas permukaan kerucut tersebut adalah. Latihan selanjutnya, sebuah benda mirip kerucut dengan volume 6.468 cm kubik. Jika diameternya 42 cm, maka tinggi kerucut tersebut adalah. Berikutnya, jika panjang jari-jari alas sebuah kerucut 16 cm dan tingginya 12 cm, berapa luas seluruh kerucut tersebut? Kita gunakan pi-nya sama dengan 3,14 ya. Sekarang kita ke PR. Nah, PR yang pertama, sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut mempunyai tinggi 30 cm dan panjang jari-jarinya 10 cm. Tentukan volume nasi tumpeng tersebut. Nah, dari soalnya kita udah tahu kan kita menggunakan rumus yang mana nih. PR yang nomor 2, soalnya kue celorot berbentuk kerucut dengan diameter 48 cm dan tinggi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat ya, gambarnya ada kue kerucut memiliki tinggi 10 cm dan diameternya 48 cm. Ingat, yang diketahui diameter bukan jari-jari. Nah, luas permukaan kue celorot tersebut adalah, kita menggunakan pi sama dengan 3,14. PR yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar nasi tumpeng kan? Soalnya, jika sebuah nasi tumpeng di atas memiliki jari-jari sebesar 30 cm dan garis pelukisnya atau S-nya 50 cm, tentukanlah yang A, tinggi nasi tumpeng tersebut, yang B, volume dari nasi tumpeng, dan yang terakhir, luas dari permukaan nasi tumpeng tersebut. PR yang terakhir, Andi membuat sebuah nasi tumpeng. Nasi tumpeng tersebut kemudian diiris secara horizontal tepat pada setengah ketinggian nasi tumpeng seperti pada gambar berikut. Nah, kita perhatikan gambarnya. Sebuah nasi tumpeng diiris bagian atasnya ya, bagian tengahnya. Dari hasil pemotongan yang dilakukan Andi, perbandingan volume hasil pemotongan bagian atas dengan bagian bawahnya adalah. Nah, jangan lupa dikerjakan ya semua PR dan latihannya agar lebih memahami lagi tentang kerucut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.